Aku telah lama kembangkan pasar luar negeri berkat menantuku, Gavin, bantu aku merawat putriku dan mengurus bisnis dalam negeri. Biar grup Renova bisa mencapai posisi pertama di kota ini. Selamat datang kembali, Ketua! Pak Hadi, Anda pulang ke rumah atau ke perusahaan? Ke dealer mobil terbesar di kota Sentra. Pilihkan mobil terbaik untuk menantuku, Gavin. Vania, aku yang melayanimu dengan baik, atau suamimu, Gavin, yang melayanimu dengan baik? Halo, Ayah? Di mana Gavin? Apa dia bersamamu? Enggak. Gavin selalu dinas keluar kota, bahkan nggak pernah ketemu dia. Dia sama sekali nggak hargai aku sebagai istrinya. Omong kosong. Gavin bekerja di berbagai tempat, sangat melelahkan. Bukankah itu demi kamu dan demi perusahaan kita? Ayah, kamu... Cukup, Vania. Kalau kamu berani asal bicara lagi, keluar dari keluarga Sena. Aku mengerti. Aku ingin melihat mobil ini. Nggak masalah, silakan ikut saya. Vania, Gavin ini sebenarnya gimana hasut Pak Hadi? Bahkan lebih baik terhadapnya daripada terhadap putri kandungnya. Kapan kita bisa bersatu secara terang-terangan? Aku satu-satunya putri ayahku. Kalau aku mau menikah denganmu, apa dia akan mengusirku dari keluarga Saina? Oh iya, besok aku akan adakan pesta penyambutan untuk ayahku. Tunjukkan yang terbaik. Asal ayahku menerimamu, aku akan bercerai dengan Gavin dan menikah denganmu. Vania, asal bisa bersamamu, walau kehilangan semua harta, aku akan siapkan hadiah yang pantas. Kebetulan di kota Sentra ada mobil edisi terbatas. Cocok banget untuk ayahmu. Aku akan mengambilnya sore ini. Sayang, kamu sangat baik padaku. Setelah dapat perhatian Pak Hadi, menikahi Vania dan menyingkirkan Gavin yang menyebalkan, gak hanya bisa selamatkan grupku, mungkin grup Renova juga bakal jadi milik aku. Mobil ini memiliki performa bagus, cocok untuk Gavin. Aku mau mobil ini. Baik. Cepat turun dari mobilku. Mobil ini aku beli. Mobilmu? Apa mobil ini sudah dipesan? Belum. Mobil ini baru datang hari ini. Belum pernah dipesan. Kalau belum dipesan, mobil ini gak bisa kamu beli. Hah? Nggak bisa beli? Hah? Aku bakal tunjukkan kehebatanku padamu yang hanya pantas datang untuk uji coba mobil. Hah. Gesek kartu. Mobil ini aku mau beli. Oh, baik. Sebentar. Mobil ini aku yang lihat duluan. Yang lihat duluan? Pak Tua, hari ini aku akan kasih kamu pelajaran. Biar kamu tahu aturan di masyarakat ini bukan ditentukan ucapan, tapi dengan uang. Iya. Oh, ini model terbaru Laus. Setidaknya 300 juta. Oh, kamu Alex ya? Iya, benar. Katakan lagi, mobil ini sebenarnya punya siapa? Itu jelas punya Anda. Sekarang kita urus dokumen, silakan ikut saya. Tunggu. Orang tuamu gak pernah ajari kamu yang namanya datang duluan ya? Kamu yang dari kelas bawah, nggak pantas bahas itu denganku. Cepat urus dokumennya. Iya, Kalau baik. hadiah untuk ayah mertuaku datang terlambat, kamu bisa tanggung jawab, ha? Baik, Anda duluan. Ayah mertuamu hebat sekali ya. Biar ku beritahu, ayah mertuaku itu ketua Dewan Renova. Sekali dia gerak, seluruh kota Sentra akan takut. Putri grup Renova itu istriku. Kamu yang dari kelas bawah bahkan gak pantas ada di hadapan kami. Putri grup Renova? Apa yang dia maksud itu Vania? Putri grup Renova itu istriku. Oh, jadi Anda adalah suaminya Putri grup Renova ya? Grup Renova di kota Sentra tentu yang terhebat.
Siapa yang berani gak hormati grup Renova? Apa Vania hianati Gavin? Gak mungkin. Vania memang sedikit manja, tapi gak mungkin selingkuh. Pak Tua, sekarang tahu takut? Pergi sekarang, masih sempat. Kalau enggak, satu kata dari istriku bisa bikin kamu lenyap dari kota ini. Baik, biar istrimu datang. Aku mau lihat gimana dia bisa lenyapkan aku. Istriku itu CEO grup Renova, Vania. Bukan orang yang bisa ditemui sepertimu. Kami sangat sibuk. Uang yang kami hasilkan dalam semenit, seumur hidup gak bakal kamu dapatkan. Jangan gak tahu diri. Pergi dari sini. Kamu bilang istrimu itu Vania? Kenapa? Mau mendekatiku? Aku dengar suami Nona Vania dari grup Renova sangat berbakat dan dianggap jenius dunia bisnis. Gak mungkin sepertimu dengan gaya pria simpanan. Beraninya hina aku? Mau cari mati? Aduh, Pak, Pak, gak apa-apa kan? Pak, ayo cepat berdiri. Kamu! Kenapa? Jangan-jangan aku benar? Atau kamu memang cuma gadungan? Bagus, bagus sekali. Sudah tahu siapa aku, masih berani melawanku. Kamu tunggu saja. Sekarang juga aku telepon istriku biar dia habisin kamu. Boleh. Aku tunggu di sini. Aku mau lihat Nona Vania dari grup Renova. Gimana caranya habisin aku? Kalau Vania anak durhaka itu berani hianati Gavin, akan kupatahkan kakinya. Halo, sayang. Beneran suara Vania. Halo, sayang. Vania, Beneran ada suara orang yang gak tahu Vania. diri. Dia berani rebut mobil mewah buat ayahmu. Dia bahkan gak hormati grup Renova sama sekali. Cepat suruh orangmu habisi dia. Gak bisa. Ayahku baru pulang hari ini. Kalau dia tahu aku tindas orang di tempatnya, dia pasti gak bakal ampuni aku. Masa kita biarkan begitu saja? Besok pesta penyambutan ayahku. Yang paling penting, siapkan hadiah dengan baik. Asal ayahku senang, nanti jangankan satu mobil. Suruh orang itu bersujud minta maaf padamu, itu cuma satu kata dari ayahku. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh ini? Gak cuma selingkuh, tapi juga dibohongi orang lain. Kamu lagi beruntung. Sekarang aku lagi sibuk siapkan hadiah untuk pesta ketua Dewan Grup Renova. Nggak ada waktu basa-basi. Dia juga mau datang ke pesta penyambutanku. Cepat selesaikan tagihanku. Aku mau ambil mobilku. Baik, silakan ikuti saya ke sini. Tunggu! Dasar tua bangka. Kamu cari masalah apa lagi? Aku tahu. Kamu terus cari masalah cuma mau minta uang, kan? Ini untukmu. Biar kamu gak datang sia-sia. Sekarang kamu harus pergi. Bos memang dermawan. Aduh. Maaf, Pak. Kamu ketemu bos besar sebaik ini. Ini keberuntunganmu. Ambil uangnya dan cepat pergi. Kalau kau memang suka pakai uang buat selesaikan masalah, kita main saja. Siapa yang bayar lebih banyak? Hah? Apa maksudmu? Aku bayar 2 kali lipat untuk mobil ini. Aku bayar 2 kali lipat. Kamu mau bayar 2 kali lipat? Jangan sok kaya. Kamu tahu berapa harga mobil ini? Aku tahu atau enggak harga mobil ini bukan urusanmu. Yang harus kamu pikirkan sekarang, apa uangmu cukup buat main untuk melawanku? Baik. Kalau kamu mau main, aku temani sampai akhir. Aku bayar 5 kali lipat. 10 kali lipat. Hah? 10 kali lipat? Harga asli mobil ini 10 miliar. 10 kali lipat jadi 100 miliar. Kamu? Kenapa? Nggak sanggup lagi? Tadi kamu sombong banget. Nggak ada uang lagi? Nggak ada uang? Kelak seluruh grup Renova akan jadi milikku. Mana mungkin aku nggak punya uang? Tunggu saja kamu.
Vania baru kasih 60 miliar. Ditambah tabunganku baru 100 miliar. Perusahaan tersisa 40 miliar dana terakhir. Selama aku bisa beri ayahnya kesan yang baik, kelak grup Renova mungkin jadi milikku. Uang segini bukan masalah. $20 kali lipat. 200 miliar. Baik. Mobil ini jadi milikmu. Semoga kamu nggak akan menyesal. Hah, menyesal? Pecundang kayak kamu tahu apa? Aku akan jadi menantu grup Renova. Mana mungkin aku menyesal? Hah, tunggu apa lagi? Pecundang ini sudah nggak ada uang lagi. Cepat usir dia dari sini. Mobil ini sudah jadi milikku. Cepatlah pergi. Kalau kamu masih ganggu transaksi kami, akan kupanggil satpam buat usir kamu. Dasar pecundang, aku saranin kamu jauhi aku. Kalau aku lihat kamu lagi, aku jamin kamu bakal mati. Dasar badut bodoh. Saat pesta penyambutan, aku akan ajari kamu gimana makna kata mati. Halo sayang, kamu belikan ayahku mobil semahal itu? Ayahku pasti sangat suka. Asal bisa mengungguli Gavin di depan ayahmu dan dapat restunya, biar kita bisa bersama. Habis berapapun, itu sepadan. Sayang, kamu baik banget sama aku. Ayah, kapan kamu turun? Kok nggak ada suara sama sekali? Larut malam gak tidur. Ngapain di sini? Aku cuma ambil air. Sekarang mau tidur. Berhenti. Vania, selama aku di luar negeri, gimana hubunganmu dengan Gavin? Kenapa dia tiba-tiba tanya Gavin? Apa dia tahu sesuatu? Baik-baik saja, Ayah. Kenapa Ayah tiba-tiba tanya soal Gavin? Gavin itu anak baik. Gak kayak kamu yang temperamen. Sejak kecil aku manjain. Aku takut kamu lakukan sesuatu yang menyakitinya. Ayah, bisa nggak jangan sering menasihati aku? Ayah, di pesta penyambutan besok, aku mau kenalin seseorang. Selama ini dia banyak bantu aku dalam urusan perusahaan. Selama ini bukannya Gavin yang selalu sibuk urus semua urusan grup. Kerjaanmu cuma duduk manis. Masih butuh orang bantu apa? Ayah, ini namanya prasangka. Dia lulusan kumlot jurusan keuangan. Dan untuk pesta penyambutan Ayah, dia khusus siapkan kejutan untukmu. Ayah pasti bakal suka. Dasar pecundang, bahkan gak pantas ada di hadapan kami. Suka? Aku nggak akan suka hadiah darinya. Tapi ekspresinya saat dia tahu siapa aku sebenarnya, aku pasti suka. Selama ini, perubahan grup memang luar biasa. Benar Pak Hadi, sejak dipimpin menantu Anda, cabang Kota Sentra, baik bisnis maupun timnya, semuanya tumbuh 2 kali lipat. Di pesta ini, semua terlihat asing. Putriku Vania kurang bisa diandalkan. Tapi untungnya, menantuku Gavin punya kemampuan. Nanti serahkan grup Renova ke... Vania bilang hari ini ayahnya pakai setelan hitam, dasi coklat, dan jam tangannya pesanan khusus. Pak Riko, lihat penampilan orang itu. Apa itu Pak Hadi? Iya, pasti dia. Pak Hadi, selamat pulang. Ini hadiah yang khusus. Kok bisa kamu? Pak Riko, dia siapa? Pecundang yang rebutan mobil denganku. Tapi, gimana dia bisa masuk ke pesta penyambutan grup Renova? Dan jam tangan itu, apa dia? Beneran Pak Hadi? Mana mungkin Pak Riko? Dilihatnya dia paling 30. Umur saja sudah nggak cocok. Paling cuma pimpinan perusahaan kecil. Grup Renova udah jadi incaran semua orang.
Pasti ada orang kaya gini yang menyusup ke pesta penyambutan. Pak Hadi. Bagus sekali. Kemarin kamu sombong banget. Kupikir kamu memang hebat. Ternyata akhirnya tetap harus mendekati aku. Tapi tempat ini bukan buat orang miskin kayak kamu. Cepat pergi. Jangan kotori wilayahku. Dengar gak? Pak Riko suruh kamu pergi. Kamu? Gak ketemu sehari saja, mata rabunmu makin parah ya. Kamu tahu nggak? Kamu lagi ngomong sama siapa? Aku lihat kamu memang minta dipukul. Kurang ajar. Kamu tahu siapa dia? Dia itu Fadia. Emangnya dia itu siapa? Fania? Jangan-jangan dia itu... Kamu itu suami numpang hidup yang dibenci Fania. Si Gavin, kan? Hah? Pantas kemarin mau rebut mobil denganku. Kenapa? Gak bisa dapetin Fania? Mau coba menang dariku dari sisi lain? Hah? Dia pikir aku ini Gavin. Bagus juga. Kebetulan aku bisa manfaatkan ini untuk dapat info dari dia tentang Fania. Sebenarnya sudah lakukan berapa banyak hal bodoh. Aduh, gak tahu malu. Udah jadi pria simpanan, masih berani sombong dan datang sendiri. Memang jarang sekali. Ayo semua lihat. Orang ini jadi pria simpanan. Di depan yang sah masih berani sombong. Bukankah ini Riko? Dia setiap hari so berkuasa di grup. Kirain dia hebat banget. Ternyata cuma andalin naik keranjang. Dia beneran sombong. Meski Nona Fania sangat menyukainya, gak pantas di depan... Semuanya tutup mulut! Gavin, tua bangka setengah mati kayak kamu. Mana pantas untuk Fania? Kemarin aku biarkan kamu. Hari ini kamu malah datang cari masalah. Tahan dia. Hari ini aku akan gantikan Fania untuk menghajarmu, suami yang numpang hidup. Berani sekali. Kalian membela orang luar dan melawanku di grup Renova. Apa kalian gak takut dipecat? Hah? Dipecat? Pak Riko kami itu orang kesayangan Nona Fania. Hah? Kepulangan Pak Hadi kali ini untuk serahkan grup Renova ke Nona Fania sepenuhnya. Begitu Nona Fania ambil alih grup, Pak Riko kami akan menjadi perwakilan tertinggi. Sedangkan kamu, suami gak berguna ini akan segera diusir dari keluarga Sena. Gavin sudah lakukan banyak untuk keluarga Sena, malah dihina. Sejauh ini, pasti Fania yang membiarkan semuanya. Apa kalian yakin? Pak Hadi pasti akan serahkan grup ke Fania. Ucapan ini sepertinya terlalu dini. Hah? Pak Hadi hanya punya satu putri. Kalau nggak kasih ke Fania, masa kasih ke menantu yang numpang hidup? Hah? Pak Hadi? Kamu itu siapa? Beraninya menertawakanku. Gavin! Kamu sungguh keterlaluan. Hari ini aku akan buatmu ingat selamanya. Apa akibatnya? Bikin aku marah. Berhenti! Pak? Ini pesta untuk Pak Hadi. Gak boleh ribut di sini. Bu Sinta benar. Dua orang ini nggak tahu diri. Sudah tahu hari ini pesta penyambutan Pak Hadi, masih berani bikin Pak Riko marah. Pak Riko mau kasih mereka pelajaran. Sudah aku bilang, siapapun gak boleh cari masalah di sini. Kalian gak paham ya? Akhirnya keburu juga. Riko begitu berbakat. Pasti sudah bikin ayahku terkesan. Bagus. Sangat bagus, Sinta. Cuma karena kamu pekerja lama di grup, kamu berani melawanku ya? Bu Sinta, Nona Fania bilang, selama Pak Riko dapat restu dari Pak Hadi, akan langsung menikah. Saat itu cukup satu kata dari Pak Riko. Kamu dan pecundang di belakangmu bakal diusir bersama. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Cepat keluar dari sini. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Kamu? Hah, mimpi siang bolong.
Pak Hadi nggak mudah ditipu kayak Nona Fania. Nggak mungkin akuin kamu cowok yang naik jabatan lewat ranjang. Jalang, dasar nggak tahu malu. Berani pukul aku bunuh kamu. Aku memang memukul sampah sepertimu. Keterlaluan! Kalian semua mau bikin aku marah ya? Buat apa kalian di sini? Cepat tahan dia. Mereka harus bayar akibatnya. Kenapa masih diam saja? Yang nggak nurut sama aku pastikan dia diusir dari kota sentra. Lepaskan dia! Tadi bukannya sombong. Lanjutkan. Dasar pecundang. Rico, akan kubuat kamu tanggung jawab atas semua tindakanmu hari ini. Kamu mau aku tanggung jawab di kehidupan berikutnya saja. Aku pikir kamu hebat banget. Cuma segini. Dasar pecundang. Kamu mau apa? Hentikan! Fania, dia mau bunuh aku. Aku ingin lihat siapa yang berani sentuh orangku. Ayah! Ayah! Ayah? Fania, kamu panggil dia ayah? Kalau dia beneran ayah ya Fania, berarti tadi aku sudah menghina direktur grup Renova. Pak Rico, bukannya kamu bilang dia itu menantu yang dibenci sama Nona Fania? Kenapa sekarang jadi Pak Hadi? Diam kamu! Kamu ini ingin kita cepat mati! Ayah, ini kenapa? Ayah apaan? Fania, lihat dirimu. Udah jadi seperti apa? Di depan umum. Main sama seorang pecundang. Kamu taruh di mana harga diri Gavin? Dan martabat keluarga Sena? Ayah, apa maksudmu? Riko bukan pecundang. Dan karena Anda pulang, Riko bahkan khusus siapin kejutan untukmu. Kejutan? Kejutan dari dia? Aku enggak, Pak Hadi. Ini semua salahku. Aku seharusnya gak muncul di pesta Anda. Fania, gak tahu apa yang bikin Pak Hadi marah. Makanya dia memukulku. Jangan karena aku sama Pak Hadi. Ayah, aku tahu kamu biasa berkuasa. Tapi kamu gak bisa memukul orang tanpa tahu masalahnya. Fania, demi seorang pria, kamu gak peduli penyebab masalah. Langsung menyalahkan ayahmu. Di mana hatimu? Aku... Dan kamu bilang aku yang memukul kamu duluan. Baiklah, aku kabulkan keinginanmu. Ayah! Pak Hadi, pasti Anda kesal karena soal beli mobil. Aku minta maaf. Anda pukul aku atau marah, aku terima. Tapi jangan karena Anda menyalahkan Fania. Aku tulus terhadapnya. Diam! Aku Hadi. Hanya punya satu menantu, yaitu Gavin. Kamu itu siapa? Berdiri. Ayah, apa bagusnya Gavin itu? Sampai kamu belain dia. Aku kasih tahu kamu, yang aku cintai hanya Riko. Begitu Gavin pulang, aku akan menceraikannya. Aku mau menikah dengan Riko. Diam! Kamu gila ya? Kalau berani ceraikan Gavin, kamu keluar dari keluarga Sena. Keluar dari grup Renova. Ayah, apa katamu? Aku ini satu-satunya putrimu. Fania bukan hanya satu-satunya putri Hadi, tapi juga CEO resmi grup Renova.
Daripada bersusah payah menjilat Hadi, lebih baik bantu Vania ambil alih kendali perusahaan. Saat itu, Hadi si tua bangka ini pasti harus bergantung padaku. Vania, mungkin Pak Hadi kelamaan, hidup nyaman di luar negeri, jadi agak bingung. Lagi pula di bawah kendalimu, perusahaan juga bisa berkembang. Mending kita biarkan Pak Hadi kembali ke luar negeri untuk pensiun. Kata Riko juga benar. Ayah, menurutku kamu memang sudah tua dan pikun. Lebih baik ayah berikan surat, serahkan grup padaku. Aku kirim ayah ke luar negeri dan carikan panti jompo terbaik, biar ayah pensiun dengan nyaman. Gimana? Serahkan grup ke kamu. Dengan sifatmu yang sangat buruk dan tindakan jahat, apa kamu pantas mewarisi bisnis yang kubangun seumur hidup? Aku nggak pantas. Kamu cuma punya satu putri. Kalau bukan aku, kamu mau serahkan ke siapa? Apa kasih ke Gavin yang nggak suka di rumah dan nggak berguna sama sekali itu? Benar, Pak Hadi. Aku dengar Gavin itu sebelum menikahi Vania, dia cuma anak yatim. Kalau bukan karena Vania kasihan dan kasih dia hidup, mungkin sekarang dia masih jadi pemulung. Anda terus-terusan mengorbankan Vania demi dia. Kalau ini bukan pikun, lalu apa lagi? Benar, gimana pun juga, Nona Vania adalah pewaris yang sah. Benar. Apalagi selama ini, Nona Vania mengelola grup Renova dengan sangat baik. Banyak bos besar di luar sana memuji Nona Vania sebagai talenta bisnis. Dengar itu, Ayah. Hanya kamu yang selalu berpihak pada Gavin. Kamu keluar negeri udah lama. Kalau bukan aku dan Riko yang mengelola di sini, mana mungkin grup Renova bisa jadi terhebat di kota sentra. Mengandalkan kalian berdua yang gak berguna, kamu masih berani mengucapkannya. Kalau bukan Gavin yang selesaikan masalahmu, bekerja keras demi perusahaan, grup Renova sudah lama kamu hancurkan. Cukup! Ayah, fakta sudah di depan mata. Tapi kamu gak mau percaya. Sebenarnya Gavin itu gimana hasut kamu? Fakta? Baiklah. Kamu bilang grup Renova bisa jadi terhebat di kota sentra karena kamu. Kamu jawab aku. Berapa pemasukan dan pengeluaran bisnis utama grup kuartal lalu? Target utama semester selanjutnya apa? Strategi ke depannya gimana? Pemasukan dan pengeluaran. Pak Hadi, kalau Anda sengaja mempersulit Vania, langsung saja bilang. Proyek kuartal dimiliki grup Renova begitu banyak. Vania adalah CEO grup Renova. Kalau hal kecil ini masih harus dia awasi, lalu apa gunanya staf lainnya? Aku mengajar anakku. Nggak ada urusan dengan kamu. Riko benar. Kamu sengaja cari kesalahan. Untuk cabang alat kesehatan grup Renova saja, sudah banyak proyek yang berjalan. Sekarang kamu tanya aku soal riset dan pengeluaran proyek. Ini bukan menyulitkanku, lalu apa? Alat kesehatan? Apa grup Renova punya proyek itu? Itu proyek grup Lugano. Aku sudah lama dengar Nona Vania sangat perhatian pada grup Lugano kecil yang akan bangkrut itu. Sebagai CEO Nona Vania, nggak tahu bisnis grup sendiri sudah fatal. Tapi soal perusahaan lain, malah lebih dia pedulikan. Nona Vania, bisnis utama grup Renova cuma ada 3. Data pemasukan dan pengeluaran. Setiap kuartal ada staf khusus membuat laporan untuk Anda. Soal alat kesehatan ini, kamu memaksa memakai dana proyek grup Renova untuk menambal grup Lugano. Hampir saja bikin grup Renova rugi sangat besar. Untung Pak Gavin. Apa hakmu berani bicara? Vania, tamparan ini karena kamu gak hormati aku dan berbuat jahat. Ayah! Tamparan ini karena kamu sebagai CEO gak bisa bertanggung jawab, malah semakin arogan. Mulai sekarang, Vania, hari ini kamu dipecat dari posisi CEO. Ayah, apa aku ini anak kandungmu? Demi orang luar, kamu sampai menamparku. Aku malah berharap kamu itu diambil dari tempat sampah. Gimana bisa aku punya anak sepertimu? Sinta itu karyawan lama yang sudah ikut aku sejak grup Renova didirikan. Kamu bahkan bisa kasar sama orang yang berjasa. Vania, meski kamu putriku, kamu tetap gak pantas duduk di posisi CEO. Jangan lupa, sekarang akulah CEO grup Renova. Memang kenapa? Kalau aku pukul dia,
Katakan secara sopan, dia itu manajer Renova. Katakan secara nggak sopan, dia hanyalah budak keluarga Seina. Sejak kapan budak boleh mengajar tuannya? Kamu beneran gak bisa diselamatkan. Ini salahku. Gak mendidikmu dengan baik. Tentu ini salahmu. Kalau dulu kamu nggak memaksaku nikahi Gavin, sekarang aku pasti sudah jadi istri Rico. Tapi juga belum terlambat. Tunggu aku kirim kamu, mantan direktur ini ke luar negeri. Aku akan bercerai dengan Gavin. Soal grup Renova, ayah nggak perlu khawatir. Rico pasti akan bantu aku mengurusnya. Anak durhaka, kamu mimpi saja. Pak Hadi, ada sebuah kalimat. Orang pintar tahu menilai situasi. Sampai sejauh ini, sebaiknya kamu tahu diri. Dan segera setujui urusan aku dan Vania. Kalau enggak, Kalian jangan senang dulu. Nona Vania, meski Anda pengambil keputusan di grup, tapi Pak Hadi masih memiliki lebih dari 65% saham di grup. Sebagai pemegang saham terbesar, dia punya hak mencopot CEO. apa katamu? Selain itu, bisnis grup Renova sudah diperluas ke 23 negara di dunia. Jauh melampaui area di kota sentra yang kamu tahu. Ayah, yang dia bilang... Yang dia bilang itu benar. Sebenarnya kali ini aku pulang. Mau memberitahumu semuanya. Dan serahkan dokumen ini padamu. Dan Itu perjanjian pengalihan saham. Ayah, aku tahu kamu paling sayang aku karena kamu sudah siapkan perjanjian ini. Cepat berikan saja padaku. Ayah, apa maksudmu? kamu masih muda, tapi sudah mulai pikun. Tadi aku sudah bilang, kamu mau kuasai grup Renova, itu cuma mimpi. Ayah, aku tadi itu cuma bercanda sama kamu. Kamu jangan anggap serius. Selama ini masa ayah nggak tahu sifatku? Aku cuma keras kepala. Keras kepala? Hanya keras kepala? Kamu ingin kirim aku ke luar negeri? Kalau kamu beneran dendam sama aku, kamu dan selingkuhanmu pasti sudah cabut selang oksigenku. Kamu... Pak Hadi, tenang dulu. Vania tadi gak bermaksud begitu. Dia cuma khawatir Anda terlalu capek, makanya dia ingin bantu Anda. Lepaskan! Tanganmu bikin aku jijik. Ayah, ini salahku. Aku minta maaf. Jangan terlalu kejam sama aku. Perjanjian pengalihan saham ini sudah kamu siapkan. Kalau nggak kasih, bukannya niat baikmu semua jadi sia-sia. Aku emang udah siapkan perjanjiannya. Tapi aku gak nyangka. Selama ini kamu berubah jadi seperti ini. Bersikap egois, menyalahgunakan kekuasaan di grup, dan keras kepala. Gak setia pada keluarga. Aku beneran menyesal telah siapkan perjanjian ini. Jangan, Ayah. Aku akan berubah. Aku pasti berubah. Aku bersumpah akan bekerja dengan benar, mengelola grup dengan baik. Gak perlu bersumpah. Kamu mundur saja dari jabatan CEO. Ayah, aku tahu kamu masih marah soal aku mau cerai. Begini, aku akan usir Rico. Gimana? Aku akan putus sama Rico besok. Enggak, hari ini. Hari ini aku akan mengumumkan. Aku larang Rico masuk ke grup Renova lagi. Ayah, maafkan aku ya. Ayah. Ayah. Putriku sayang, trik-trik kecilmu ini adalah yang paling aku benci. Ayah, aku ini satu-satunya putrimu. Kalau kamu nggak serahkan grup padaku, apa kamu mau orang asing bisa membagi-bagi aset keluarga Seina? Tenang saja, grup Renova adalah hasil jerih payahku. Aku tentu akan memilih penerus yang layak. Aku sudah memutuskan, setelah aku tiada, grup Renova akan kuserahkan kepada menantuku Gavin. Aku percaya dengan kepribadian Gavin, dia pasti bisa memimpin grup Renova menjadi semakin maju. Pak Hadi ternyata mau serahkan grup Renova kepada menantunya. Sepertinya Pak Hadi sudah beneran kecewa pada Nona Vania. Ayah, apa kamu sudah gila?
Kamu malah mau serahkan grup yang aset bernilai puluhan triliun ini kepada orang asing. Serahkan padamu, pada akhirnya juga akan jatuh ke tangan orang lain. Daripada kamu dimanfaatkan orang licik dan hancurkan jerih payahku selama ini, lebih baik aku serahkan pada Gavin. Setidaknya aku nggak akan mengecewakan yang telah bekerja keras bersamaku. Semua hadirin, maaf atas hal memalukan malam ini. Setelah pesta ini selesai, aku akan adakan rapat direksi untuk mencopot Vania dari jabatan CEO dan mengusir Vania sama Rico keluar dari grup. Ingat baik-baik, grup Renova bisa bertahan sampai sekarang karena aturan, kejujuran, dan memilih orang berbakat. Bukan karena cara licik. Kalau masih ada yang bermain curang dalam perusahaan dan memancing keributan, meskipun dia putriku sendiri, aku nggak akan mentoleransinya. Vania, kelihatannya Pak Hadi beneran berniat memaksamu ke jalan buntu. Dia lebih percaya pada orang lain daripada percaya padamu. Kalau begitu, kenapa kamu masih peduli dengan ikatan darah? Hadi, karena kamu gak memikirkan hubungan kita, jangan salahkan aku mulai pakai cara kasar. Pengawal! Dasar anak durhaka. Apa kamu mau memberontak? Ayah, kalau tadi kamu nurut dan serahkan perjanjian padaku, kamu masih bisa menikmati masa tua. Tapi kamu malah bikin semuanya jadi begini. Kamu sudah gagah sepanjang hidup, tapi akhirnya malah harus diusir dari sini. Untuk apa? Kamu! Semuanya, dulu cara lama itu berfungsi kalau sama Pak Hadi. Tapi sekarang grup Renova ini sudah dikuasai oleh Bu Vania. Kata orang lama, ikut orang yang tepat baru bisa melangkah lebih jauh dan punya kesempatan sukses. Kalau enggak, hanya akan jadi seperti gelas ini. Hancur berkeping-keping. Apa benar begitu semuanya? Pak Rico benar. Kami mendukung kamu dan Nona Vania. Ayah, semua ucapanmu udah gak ada guna. Di hadapan kekuatan yang nyata, semuanya gak berarti. Aku sarankan Anda nurut saja. Serahkan perjanjian itu. Kalau enggak, jangan salahkan senjata di tangan mereka kalau sampai meleset. Jangan harap. Dasar anak durhaka. Kamu terus sebut aku anak durhaka. Yang gak tahu, pasti berpikir aku lakukan kejahatan besar. Aku hanya ingin bercerai. Kenapa? Kamu sebagai ayah harus ikut campur urusan rumah tangga anakmu. Kamu gak tahu malu ya? Kamu tahu? Kamu sedang bicara dengan siapa? Tentu saja aku tahu. Jadi ayah, bisakah kamu berbaik hati? Cepat serahkan perjanjian itu padaku. Baiklah. Baik. Karena kamu nggak mau menyesal, aku juga nggak perlu menyisakan apapun untukmu. Pesta malam hari ini. Divisi hukum juga ada. Mana direktur legal, Rifan? Buatkan dokumen untukku. Aku akan langsung cap di sini. Segera cabut semua jabatan Vania di grup ini. Dan keluarkan dia dari grup. Selamanya! Bu Vania, Pak Rico. Pak Hadi, salam kenal. Saya ini direktur legal yang diangkat Bu Vania. Nama saya Reno. Direktur Rifan yang Anda maksud sudah mengundurkan diri 2 tahun lalu. Pak Hadi, sekarang para eksekutif di acara ini semuanya diangkat oleh Nona Vania dan Rico. Para karyawan lama ada yang dipindah tugaskan karena nggak suka Rico. Ada juga yang ikut Pak Gavin keluar kota untuk proyek. Sekarang, Kamu harus terima kenyataan ini. Serahkan perjanjiannya padaku. Baik, gak nyangka banyak tahun gak ketemu. Kamu beneran, jadi makin berani melawan. Sayangnya, sekarang kamu baru sadar.
ambil perjanjian itu dan cap perusahaan untukku. Siapa yang berani? Wah, mantan ketua dewan, Pak Hadi, kamu memang keras kepala. Kalian semua maju. Siapa duluan yang dapat perjanjian itu dan cap perusahaan, Bu Fania langsung kasih bonus 2 miliar. Fani! Lepaskan. Pak Tua, kamu beneran perhatian ya? Bahkan tanda tangannya sudah kamu siapkan. Tinggal pasang cap saja, grup Renova akan menjadi milik Fania. Nanti, kalau Fania tinggalkan Gavin dan menikah denganku, grup Renova akan jadi milikku. Kamu sebaiknya tahu diri, cepat serahkan cap perusahaan. Lalu minta maaf ke aku dan Fania dengan baik. Aku dan Fania mungkin akan berbaik hati kirim kamu ke luar negeri untuk hidup nyaman. Kalau enggak, aku cuma bisa kirim kamu ke gunung untuk merasakan hidup manusia purba. Seorang pria yang naik pangkat lewat ranjang berharap bisa kuasai grup Renova. Mimpi! Oke, dikasih hati, malah minta jantung, pegang dia dengan kuat. Aku sendiri yang akan ambil cap perusahaan. Berhenti! Hah? Berhenti! Hah? Lepaskan! Gavin, bukankah kamu bilang akan dinas seminggu? Kenapa baru 3 hari kamu sudah pulang? Kenapa? Kedatanganku nggak pada waktunya. Aku... Gavin, kalau kamu sudah pulang, terus kenapa? Kamu cuma menantu yang gak punya kuasa. Di sini, semuanya petinggi grup Renova. Acara seperti ini bukan untuk orang asing sepertimu. Rico, aku dan Fania adalah pasangan yang sah. Aku orang asing. Lalu kamu siapa? Ayah, pesawatnya agak terlambat. Aku telat datang. Kamu nggak apa-apa? Baguslah kamu datang. Gavin, kamu nggak berhak bicara di sini. Nggak berhak bicara? Fania, setiap kali kamu menyinggung orang berbuat masalah, aku yang harus membereskan masalah kamu. Kenapa saat itu kamu nggak bilang aku nggak berhak bicara? Kamu cuma menantu yang numpang hidup. Fania suruh kamu membereskan masalah. Itu artinya dia menghargaimu. Benar. Gavin, apa kamu pikir kamu bisa hidup gratis di keluarga Saina? Fania, kamu selalu membelanya. Apa artinya ini? Apa artinya? Kamu nggak bisa lihat. Orang yang kucintai hanya Rico. Soal kamu, mending kita cerai saja. Cepat kembali, kemasi barangmu. Terus keluar dari keluarga Saina. Fania, aset, saham, properti, dan dana atas namamu. Semuanya aku yang beri ke kamu. Kalau kamu tetap mau bersama dengan pria itu, kamu harus keluar tanpa harta dari keluarga Sena. Semua itu akan aku berikan ke Gavin. Aset atas nama Fania paling sedikit bernilai triliunan. Nggak boleh diberikan ke Gavin ini. Tunggu! Jelas Gavin yang selingkuh duluan. Orang yang harus keluar tanpa harta, itu dia! Coba lihat itu. Iya. Sebenarnya Gavin sudah hianati Fania. Aku pernah melihat Gavin bertemu diam-diam dengan wanita bernama Wanda. Aku punya bukti kuat.
Ternyata Nona Fania itu korban sebenarnya. Sepertinya Pak Hadi sudah tua, bisa tertipu oleh menantunya. Sifat orang memang susah diketahui. Jangan asal bicara. Aku paling tahu sifat Gavin. Dia nggak mungkin selingkuh. Ayah, kamu memang sudah pikun. Fakta udah ada di depanmu, tapi kamu tetap membelanya. Kalau begitu, saat aku mengambil alih grup, jangan salahkan aku kejam. Dan kamu, Gavin, nggak menyangka seorang pria yang hidup dari keluarga Sena masih berani selingkuh. Demi hubungan sebelumnya, sebaiknya kamu segera kemasi barangmu dan pergi dari kota sentra. Kalau enggak, Fania, kita sudah bersama selama 3 tahun. Selama ini, semua yang kulakukan untukmu dan keluargamu nggak sebanding dengan beberapa fitnah Riko. kamu nggak sebanding dengan Riko. Kalau bukan ayahku dulu memaksaku menikah denganmu, mana mungkin aku melirik pecundang sepertimu. Baik, lalu kamu mau menikahi siapa? Dengan lelaki penjilat yang suka numpang kekuasaan ini? Diam! Riko berbakat dan punya kemampuan. Dia nggak seperti yang kamu bilang. Jadi, hari ini kamu beneran ingin bercerai denganku? Kamu sudah selingkuh, masih berani bertanya begitu? Ini surat perceraian yang sudah kusiapkan. Hari ini kita harus bercerai. Baik, Fania. Jangan menyesal nanti. Maaf, Bu Anda jangan ambil hati. Ah, itu dia. Dialah selingkuhan Gavin. Apa katamu? Gavin, kamu sudah kecanduan jadi pria numpang hidup ya? Di rumah, kamu bergantung pada keluarga Sena. Di luar, kamu malah menjilat wanita tua itu. Gavin, kamu beneran menjijikan. Berhenti. Bu Wanda ini, anggota Dewan Direksi Grup Renova, selalu tegas atasi bisnis di wilayah selatan. Kali ini, aku sengaja mengundangnya ke kota sentra untuk saksikan pemilihan pewaris. Ini nggak mungkin. Aku pernah melihat Gavin banyak sekali bertemu dia diam-diam. Itu aku membantu Fania dalam urusan bisnis. Aku mewakili kantor pusat untuk kerjasama dengan wilayah selatan. Kamu yang tiap hari kerjaannya cuma menjilat atasan. Mana mungkin tahu pekerjaan penting grup. Gavin, sepertinya Pak Hadi nggak salah melihat keadaan Nona Fania saat ini. Dia memang nggak layak mewarisi grup Renova. Apa maksudmu, Gavin? Kamu sama ayahku dan dia bekerja sama untuk menjebakku. Cukup! Fania, kamu kira dengan trik kecil dan menyuap petinggi sudah bisa menguasai grup? Kamu, apa katamu? Demi hubungan ayah dan anak, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Selama kamu undur diri dengan sukarela dan minta maaf ke Gavin, mendapatkan pengampunannya, aku bisa lupakan semua kesalahanmu di masa lalu. Kalau Fania percaya omong kosong tua bangka itu, bukankah semua rencanaku akan sia-sia? Nggak bisa. Nggak boleh kubiarkan yang hampir ku dapat lepas. Fania, jangan dengarkan dia. Sekarang perjanjian itu dan cap perusahaan ada di tangan kita. Kamu cuma perlu menempelkan cap ini di perjanjian pengalian saham. Secara hukum, kamu akan menjadi pemilik saham terbesar, bahkan dewan direksi nggak bisa melawanmu. Ingin aku minta maaf padanya? Mimpi. Jangan lupa, sekarang perjanjian ini ada di tanganku. Begitu aku mengecap, aku akan jadi pemimpin grup Renova yang sah. Pak Reno, mohon bacakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum ini untuk semua orang. Sekalian beritahu semua orang, siapa pemimpin sebenarnya grup Renova. Sekarang aku akan umumkan pemimpin grup baru Renova adalah berdasarkan perjanjian ini, Pak Hadi akan mengalihkan seluruh saham grup Renova kepada Hei, bacakan. Kenapa lama sekali? mengalihkannya kepada Pak Gavin. Jadi pemimpin baru grup Renova adalah Pak Gavin. Ayah, kamu Ternyata menantu Pak Hadi. Gawat.
Kalau Gavin naik jabatan, bukankah aku harus berkemas dan dipecat? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Gimana bisa Gavin? Apa yang kamu lakukan? Di perjanjian itu jelas tertulis, Vania. Mana mungkin? Apa kamu bersekongkol dengan mereka mengubah isinya? Siapa yang bermain di belakang ini? Cek saja transaksi bank. Semuanya akan jelas. Ini tulisan tangan ayahku. Ayah, kamu memang berniat pindahkan saham kepada Gavin. Kamu beneran ingin melewati putri kandungmu sendiri dan berikan saham ini kepada orang asing. Vania, aku sudah memberimu kesempatan. Aku sudah berkali-kali memberimu kesempatan untuk berubah. Tapi nggak pernah kamu manfaatkan. Dia hanya penipu yang numpang keuntungan. Apa dasarnya? Cuma karena dia pernah selamatkanku? Cukup! Kontribusi Gavin untuk grup ini dan untukmu jauh lebih besar dari yang kamu lihat. Dialah pewaris yang paling tepat. Sekarang, kamu masih berbicara seperti itu kepada suami yang menyayangimu? Apa kamu beneran ingin membuat kami memutuskan hubungan denganmu? Suami apanya? Vania sudah berikan surat cerai kepadanya. Akulah suaminya. Perjanjian cerai ini belum ditandatangani. Menurut hukum, kalian masih belum cerai. Itu harta bersama. Gimana pun juga, Vania berhak dapat setengahnya. Aku bercerai dengan Vania. Bukankah kamu yang paling senang? Kenapa? Sekarang malah gak mau kami cerai. Oh, aku tahu. Yang kamu suka bukan Vania, melainkan uangnya. Vania, aku gak mau melihatmu kehilangan segalanya karena aku. Lagi pula, grup Renova memang seharusnya milikmu. Rico, Aktingmu memang hebat. Sekarang perjanjian cerai batal. Vania tetap bisa dapat saham. Gavin, kamu bisa apa pada aku? Jangan terlalu senang dulu. Meski Vania punya saham perusahaan, tapi aku tetap direktur grup ini. Aku masih bisa mencabut semua jabatannya di grup dan mengurung dia di rumah. Rico, kamu yang mengincar grup Renova gak akan dapat apa-apa. Sekarang, aku secara resmi menunjuk Gavin sebagai CEO baru grup. Berlaku mulai hari ini. Benar. Oh iya. kamu gak bisa seperti Pak ini. Hadi bijaksana. Ada Pak Gavin, kinerja grup Renova pasti meningkat 2 kali lipat. Benar. Tapi serahkan kendali pada orang asing kalau ini tersebar mungkin. Benar. Kalau mereka berpikir internal grup Renova nggak harmonis, opini publik akan memengaruhi reputasi grup. Opini publik di depan kekuatan. Semua itu nggak ada artinya. Selama ini, Gavin berhasil mengambil alih proyek kota pelabuhan atas nama Vania dan mencapai rencana IPO luar negeri. Juga dia yang negosiasi dengan investor asing, sehingga nilai pasar grup naik 3 kali lipat. Masih banyak bisnis utama lain yang akan diumumkan. Juga berkat dia. Nggak pernah dengar soal ini. Iya. Rico, bukannya kamu bilang semua proyek itu kamu yang bantu aku kerjakan? Kamu juga tunjukkan rencana strategimu. Apa selama ini kamu menipuku? Hasil kerja dia. Apa karena dia yang nggak ngerti laporan keuangan atau karena orang tuanya habiskan miliaran di universitas abal-abal untuk memberinya gelar master palsu? Universitas abal-abal? Gelar master palsu? Tutup mulut! Jangan menuduh aku sembarangan. Kamu cuma iri karena Vania menyukaiku. Makanya kamu mau merebut prestasiku. Yang mereka katakan itu semua adalah jeripayahku. Diam. Semua dokumen asli proyek yang Gavin tangani, catatan rapat dan video negosiasi dengan pihak asing, semuanya ada di sini. Mau aku tunjukkan padamu? Dia mau tunjukkan. Iya benar. Ternyata Pak Rico itu pecundang yang numpang hidup. Astaga, bukankah ini menipu perasaan Nona Vania? Diam semuanya! Satpam, apa kerjaan kalian? Cepat usir semua orang yang memfitnahku ini. Cukup.
Drama ini harus selesai sekarang. Rico, selain bukti kamu ambil alih kerja keras Gavin, aku juga sudah minta Wanda cek. Selama ini, kamu pakai nama Vania untuk menyalahgunakan dana proyek. Jumlahnya, kamu jelaskan sendiri di kantor polisi. Satpam, tahan dia. Nggak boleh. Bawa dia. Ayah, waktu itu yang selamatkan aku dari penculik itu Rico. Apa katamu? Dulu aku menikah dengan Gavin karena ingin balas budi. Tapi akhirnya aku baru tahu. Orang yang selamatkan aku adalah Rico. Gavin itu dari awal memang penipu. Apa katamu? Orang yang selamatkan kamu, itu jelas Gavin. Vania, dulu jelas aku... Cukup! Sampai kapan kamu ingin menipuku? Awalnya aku juga pikir kamu adalah penyelamatku. Waktu itu, aku bahkan sangat senang. Kupikir menikah dengan penyelamatku sangat bagus. Tapi setelah aku kenal Rico, aku baru tahu. Kamu hanya penipu. Dulu aku diculik. Orang yang selamatkanku, itu jelas Rico. Baik. Kamu bilang dia selamatkan kamu. Lalu kenapa dia nggak bilang dari dulu, malah sekarang baru bilang? Itu demi melindungi reputasiku. Dulu setelah aku diculik, aku hampir diperkosa. Karena Rico nggak mau membuka lukaku. Dia rela ayahku salah paham dengannya. Rela kamu menyamar menggantikannya. Daripada membiarkanku ungkap kebenaran ke ayahku. Kamu tahu nggak apa yang kamu katakan? Kamu nggak pernah mau percaya padaku. Hanya karena Gavin mau berkorban untukmu, jadi kamu memihak padanya tanpa syarat. Gawat. Pak Hadi, gawat. Ada banyak berita tersebar di internet. Pertama, umumkan CEO baru grup Renova adalah Pak Gavin. Lalu muncul skandal yang meluas. Menuduh Pak Gavin adalah pelaku penculikan. Dan pemerkosaan Nona Vania dulu. Bahkan katanya Anda melindungi pelaku. Gavin, Anda lihat. Keterlaluan. Selidiki semuanya. Aku ingin lihat siapa yang menyebarkan fitnah ini. Pak Hadi, ada satu hal lagi. Sekarang seluruh internet serang Anda. Harga saham grup juga terpengaruh mulai Seperti anjlok. itu? Para pemilik saham meminta adakan rapat direksi untuk mencopot jabatan Pak Gavin dan mengusir Pak Gavin dari grup Renova. Oh, semua berita itu kelihatannya detail. Apa mungkin itu benar? Tapi Pak Gavin gak mungkin orang kayak gitu. Mungkin berita palsu. Kamu salah. Sifat orang susah diketahui. Para pemilik saham sudah minta mencopot jabatan Gavin. Semuanya diam. Sebelum fakta jelas, tolong jangan sembarangan menduga. Gavin, dasar bajingan. Kamu pembunuh, masih berani mengaku sebagai penyelamatku. Kamu tenang dulu. Vania, ini bukan aku. Kamu masih berani suruh aku tenang. Halangi dia! Lepaskan itu. Baru saja bilang Gavin mengaku sebagai penyelamatmu. Opini publik langsung muncul. Apa kamu nggak merasa ini terlalu kebetulan? Siapa penerima keuntungan terakhirnya? Coba kamu pikirkan dengan baik. Ayah, sudah sampai sekarang, kamu masih mau membela bajingan seperti Gavin. Kamu beneran kejam dan gak punya hati. Kamu gak pantas jadi ayahku. Kamu... Sudahlah. Antar Nona kembali istirahat. Gavin, aku gak akan memaafkan kamu. Pak Hadi, rapat Dewan Direksi. Beritahu semua pemilik saham. 1 jam lagi adakan rapat darurat di kantor pusat. Soal insiden opini publik. Aku akan jelaskan kepada semua orang. Ayah, Gavin, masalah Vania sudah membuatmu susah. kalau dulu bukan karena Anda biayai kuliahku, aku nggak akan sukses. Anak baik. Gimana penyelidikan soal opini publik? Ayah, pihak lawan bayar biaya besar untuk hapus informasi IP. Aku belum menemukan apapun saat ini. Tapi mereka sangat paham soal kasus penculikan Vania waktu itu. Bahkan lebih detail dari hasil temuan kita selama ini. Lebih lengkap dari yang kita temukan. Hanya ada satu kemungkinan. Semuanya ada hal yang tertunda. Ada hal?
Apa karena bahas cara menutupi kejahatan dengan pelaku pemerkosa? Vania, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu istirahat di rumah? Kenapa aku nggak boleh di sini? Aku punya setengah saham Gavin. Jadi, aku juga salah satu anggota Dewan Direksi. Kenapa? Kelihatannya kalian nggak terlalu menyambut aku ya? Pak Hadi, aku yang minta Nona Vania kembali. Kami semua sepakat posisi CEO grup Renova seharusnya dipegang oleh Nona Vania. Vania yang memegangnya. Apa kalian beneran yakin dia bisa membawa grup ini berkembang lebih baik? Atau karena dia memegang posisi CEO, biar kalian bisa memperkaya diri sendiri? Pak Hadi, kata Anda terlalu berlebihan. Kita harus bisa menerima kekurangan orang. Meski pengalaman Nona Vania masih kurang, manajemennya juga ada kekurangan, tapi nggak sampai menyebabkan skandal hukum, mencoreng nama perusahaan, dan membuat saham perusahaan anjlok. Kamu tadi bilang skandal hukum. Kenapa? Hanya dengan rumor seperti ini, sudah mau menyalahkan aku. Kalian jangan anggap aku begitu mudah diatur. Pak Gavin, hari ini kamu masih bisa berdiri sini. Karena kami hormati Pak Hadi. Apa kamu sadar? Kamu udah bikin grup Renova mendapat kerugian sangat besar. Dengar nggak, Gavin? Semua orang berharap kamu keluar dari grup Renova. Sekarang aku, atas nama pemilik saham, memecatmu. Keinginan semua orang. Kalian ini beraninya kerjasama dan satu suara di rapat ini. Aku mendukung usulan Nona Vania. Kami juga! Para Dewan Direksi, selama aku kerja di grup ini, apa kalian nggak pernah ikut aku negosiasi kontrak? Kalian semua tahu sifat aku gimana. Kenapa? Hanya karena beberapa fitnah, kalian ingin hapus semua usaha yang udah kulakukan. Pak Gavin, kami akui kamu punya kemampuan, juga mengakui grup Renova bisa sukses. Nggak lepas dari kontribusimu, tapi nggak mungkin karena masalah kecilmu membuat kami rugi besar kan? Apalagi, perusahaan punya banyak karyawan wanita. Kalau kamu tersangka pelaku pelecehan, dia angkat jadi CEO. Nanti... Cukup! Saat ini, mengenai opini publik tentang aku dan Gavin, aku akan adakan konferensi pers dan menjelaskan kepada publik soal penurunan saham dan kerugian di laporan keuangan. Aku akan tanggung semuanya secara pribadi. Menjamin kepentingan kalian. Gak akan rugi sedikit pun. Ayah, kamu... Ayah, apa kamu sudah nggak waras? Demi membela seorang bajingan, kamu ingin merugikan seluruh aset keluarga Saina? Justru kamu yang gak waras. Siapapun yang punya mata bisa melihat ini adalah jebakan terhadap Renova dan Gavin. Para Dewan Direksi, sekarang apa kalian masih ada keraguan? Karena sudah nggak ada, maka... Tunggu sebentar. Kalau opini publik nggak bisa dijadikan alasan untuk memecat Pak Gavin, gimana dengan laporan penyalahgunaan dana proyek dan menerima suap? Dalam laporan ini, terdapat bukti Gavin pakai proyek pribadi untuk menerima dana dari pihak lain. Serta anggaran proyek yang Anda tangani sekarang melebihi perhitungan sebesar 30%. Artinya, dana proyek sebesar 400 miliar yang hilang. Meski hal ini belum terbukti, tapi pada kuartal lalu, grup memang alami kekurangan dana sebesar 400 miliar. Untuk proyek ini, aku akan memberikanmu anggaran tambahan sebesar 30%. Kamu harus berhasil. Kalian hanya bermodalkan opini yang belum terbukti seperti ini untuk mencopot CEO grup dari jabatan. Kalian gak merasa ini konyol? Pak Hadi, aku tahu hubungan Anda dengan Pak Gavin sangat dekat. Tapi terus terang, sedekat apapun gak mungkin lebih dekat dari Nona Vania. Sebaiknya, utamakan kepentingan. Kepentingan apa? Biarkan penerus yang gak layak
kendalikan masa depan grup. Apa itu pantas? Atau kalian mau asal pecat Gavin karena adanya surat yang asalnya belum diketahui dengan jelas? Kalian dengar ya, selama aku masih hidup, penerus grup pasti adalah Gavin. Kecuali ada bukti jelas yang ditunjukkan padaku. Kalau enggak ada yang bisa memecat dia. Padi, kamu membuktikan dana sebesar 400 miliar ini sudah pasti melewati tangan Pak Gavin. Dan dana tersebut beneran hilang. Aku cuma mau dengar penjelasan Pak Gavin. Sebenarnya dana ini ada di mana? Pak Gavin, kenapa kamu diam saja? Kenapa terus melihat Nona Vania? Kelihatannya Bu Vania dan para direktur hari ini beneran mau mencopot jabatanku. Pak Gavin, ada pepatah, nggak ada asap kalau nggak ada api. Kami harus bertanggung jawab untuk grup. Gimana kalau kamu berhenti sementara setelah kami selidiki semuanya? Baru adakan rapat lagi untuk membuktikan Anda. Baik, aku menerima saran dan kritik para dewan direksi. Aku gak setuju. Ayah, kamu nggak perlu demi aku. Aku gak cuma demi kamu, tapi juga demi masa depan grup. Selama ini, Gavin sudah lakukan banyak untuk grup. Semua orang tahu itu. Kalian memperlakukan seorang pahlawan seperti ini. Apa nggak takut bikin semua karyawan yang kerja keras grup ini merasa kecewa? Pahlawan. Seseorang yang gagal mencoba memperkosa sudah punya masalah moral. Apalagi dia dilaporkan oleh orang atas penyalahgunaan dana. Udah merusak kepentingan grup. Orang seperti ini layak disebut pahlawan. Ayah, kamu terus membela orang macam ini. Itulah yang membuat karyawan merasa kecewa. Nona Vania benar. Kita harus memberi penjelasan kepada semuanya. Konyol! Vania, kamu bilang dia pelaku perkosaan. Mana buktinya? Aku punya bukti yang kamu mau. Rico, kenapa kamu bisa masuk? Ini rapat internal grup Renova. Kamu nggak pantas di sini. Pengawal, usir dia keluar. Pak Hadi, jangan buru-buru usir aku. Aku datang hari ini untuk mengungkap Gavin menikah dengan Vania cuma sebuah konspirasi yang direncanakan. Omong kosong. Aku sudah temukan bukti yang bisa membuktikan Gavin adalah dalang kasus penculikan dan perkosaan terhadap Vania waktu itu. Apa? Kamu ulangi sekali lagi. Aku bilang, aku sudah mengumpulkan bukti kuat Gavin dulu menculik Vania dan mencoba memperkosanya. Gavin, ternyata niatmu begitu kejam. Pak Hadi, orang bejat seperti ini gak boleh izinkan dia tetap di grup Renova. Gak mungkin. Aku paling tahu sifat Gavin. Dia nggak mungkin berniat mencelakai Vania, apalagi melakukan hal seperti itu. Ayah, kamu beneran buta dan bodoh. Dia bahkan bisa memalsukan identitas penyelamat. Masih ada apa lagi yang gak bisa dia lakukan? Tapi selama ini Gavin udah berkorban untukmu, untukku, dan juga untuk grup. Berkorban? Itu cuma bagian dari tipu dayanya. Semua yang dia lakukan cuma untuk jadi CEO grup Renova. Ayah, dulu aku hanya kebetulan selamatkan Vania. Semua yang kulakukan untuk keluarga dan grup itu tulus dari hati tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah? Kalau aku nggak punya bukti, hampir saja aku tertipu oleh aktingmu yang sangat hebat. Silakan lihat semua. Ini adalah bukti yang aku kumpulkan. Kalau semua ini benar, ini sangat mengerikan. Ini semua palsu. Rico, untuk menyebabku, kamu sudah merencanakannya. Cukup. Gak menyangka, menantu yang selalu aku lindungi ternyata adalah pelaku yang mau mencelakai putriku. Selama ini, aku selalu anggapmu seperti anak kandungku. Dan juga berniat serahkan seluruh grup ini kepada kamu.
Tapi kamu... Ayah, Lepaskan! ayah, semua ini palsu. Aku, Gavin, bersumpah gak pernah berniat buruk terhadap Vania, grup ini, dan keluarga Saina. Kamu ketagihan acting ya? Sudah begini, kamu masih berani ngeles. Ayah, Vania, kalian tenang dulu. Kalau aku memang punya niat buruk terhadap Vania, selama ini aku punya banyak kesempatan menyerang Vania. Tapi kapan aku pernah hianati Vania? Karena ambisimu lebih besar, yang kamu inginkan adalah seluruh grup Renova. Vania, kita udah lama menikah. Apa kamu beneran gak pernah percaya pada aku? Gavin, kamu ini beneran gak tahu malu. Sudah banyak bukti di depanmu, kamu masih gak mau ngaku. Malah mau pakai hubungan lama untuk mengikat Nona Vania. Pak Hadi, masalah ini sangat serius. Harus segera ditangani. Orang seperti ini harus diusir dari grup. Aku umumkan. Perilaku pribadi dari Gavin menimbulkan kontroversi, gak bermoral, dan sangat tercela. Mulai sekarang, semua jabatannya di perusahaan dicopot. Ayah, Dan juga sekaligus keluar dari... Ayah, Aku kenapa? Dokter bilang kamu terlalu emosi sampai pingsan. Vania, ayah sebelumnya. ayah, kamu udah sadar? Kamu masih berani datang? Kenapa? Mau terus menipu Pak Hadi? Aku cuma khawatir kesehatan ayah. Ayah, Aku nggak butuh kekhawatiranmu. Keluar dari kota sentra seumur hidup. Gak boleh muncul di depan putriku lagi. Ayah, dengarkan aku. Pergi! Baik. Jaga kesehatan Anda. ayah. Ayah, Vania, sebelumnya ayah yang salah padamu. Kedepannya, aku nggak akan lagi ikut campur urusan kalian. Rico, masa depan Renova, kuserahkan padamu. Dan Vania. Terima kasih Pak Hadi. Aku nggak akan kecewakan harapan Anda. Caramu memalsukan bukti sangat cerdas. Ayah dan putrinya itu memang bodoh banget. Cuma beberapa kata saja langsung percaya akulah penyelamat yang sebenarnya. Sekalian membuat Gavin si pecundang itu menanggung tuduhan kasus penculikan Vania dulu. Ini sisa pembayaran. Aku tambahkan lagi 10 miliar. Ambil uangnya dan tinggalkan kota ini. Pergi, ambilkan aku dokumen dari 3 proyek riset terbaru grup. Pak Riko, proyek dalam tahap pengembangan adalah dokumen rahasia grup. Hanya bisa diakses dengan surat kuasa dari direktur. Jangan basa-basi. Sebentar lagi aku jadi pemimpin grup ini. Apa salahnya kalau aku melihat dulu? Pak Riko, Anda sekarang belum menjabat sesuai aturan grup. Sekarang Anda hanya asisten Nona Vania. Memang belum punya hak itu. Sinta, kamu beneran adalah budak Gavin. Dia sudah pergi, kamu masih melawan aku. Sayang sekali. Bosmu sekarang sudah jadi gelandangan tanpa rumah. Sebaiknya kamu tahu diri. Kalau enggak, jangan salahkan aku kejam.
Maaf Pak Riko, aku juga nggak punya hak itu. Baiklah. Dikasih hati, malah minta jantung. Aku! Riko, Ada apa ini? Pak Hadi, Pak Riko mau memeriksa dokumen rahasia, tapi aturan... Ayah, bukankah Ayah udah setuju agar Riko ikut mengelola grup? Dia begitu berbakat. Apa salahnya melihat dokumen? Mungkin saja dia bisa memberikan saran yang bagus. Baiklah. Bu Sinta, mulai sekarang, berikan Riko akses tertinggi perusahaan. Kamu harus bekerja sama dengannya. Baik, Ayah, dokumen pengembangan proyek inti terbaru Renova sudah aku kirim. Dan dalam tender kali ini, aku akan mewakili grup Renova untuk ikut. Saat itu, aku akan lakukan sesuatu agar grup Renova menjadi batu loncatan untuk grup Lugano. Tender kali ini, aku akan ikut mewakili grup Renova. Saat itu, aku akan lakukan sesuatu agar grup Renova menjadi batu loncatan untuk grup Lugano. Pak Gavin, seperti yang Anda duga, apa bukti ini perlu aku serahkan ke Pak Hadi? Tunggu dulu. Sekarang belum waktunya. Riko, kamu hebat banget. Gak nyangka kamu beneran bisa menyusun saran yang bagus. Tentu saja, aku sudah bilang nggak akan kecewakan ayahmu. Oh ya, Fania, hal yang kita bahas sebelumnya... Tenang saja, nanti saat ketemu ayahku, aku akan bilang ke dia. Fania, kamu mau bilang apa? Ayah, pas kamu datang. Ayah, Riko baru saja memberikan beberapa solusi untuk proyek tender kita kali ini. Jadi, aku pikir untuk tender kali ini biarlah Riko mewakili grup Renova. Oh, Riko, sejak kapan kamu tertarik dengan acara tender? Pak Hadi, aku ingin berkontribusi lebih banyak untuk grup. Dan aku selalu berharap bisa mendapat pengakuan Anda. Baik, karena kamu sangat ingin ikut tender kali ini, tentu saja, gak akan biarkan kamu berhasil. Ayah, apa maksudmu? Gavin, keluarlah. Gavin, kenapa kamu ada di sini? Bukannya Pak Hadi suruh kamu pergi dari kota ini? Kalau aku nggak balik, siapa yang akan ungkap semua kebohonganmu? Riko, awalnya aku kira kamu cuma seorang pria yang cari muka. Tapi ternyata, kamu malah penipu yang rela lakukan apa saja. Jangan asal tuduh! Gavin, bukti kamu menculik Fania masih ada di tanganku. Kalau bukan Pak Hadi dan Fania maafkan kamu demi masa lalu, kamu pasti sudah dipenjara. Tapi hasilnya, bukannya berterima kasih, kamu malah kembali ke sini untuk menuduhku. Iya, Gavin, aku gak akan percaya semua katamu. Kalau masih punya harga diri, kamu harusnya pergi dari kota ini. Jangan ganggu aku dan Riko lagi. Kalau kamu nggak percaya kataku, gimana dengan ucapannya? Tender kali ini, aku akan ikut mewakili grup Renova. Saat itu, aku akan lakukan sesuatu, biar grup Renova menjadi batu loncatan untuk grup Lugano. Ini suaramu, Riko. Kenapa? Apa selama ini kamu juga manfaatin aku? Bukan begitu, Fania. Aku tulus sama kamu. Fania, dengar penjelasanku. Aku ini terpaksa. Selama ini, perusahaanku nggak berjalan baik. Ayahku dihasut orang. Katanya ikut proyek grup Renova, kami bisa bangkit. Dia ancam mau bunuh diri. Makanya aku bersumpah. Yang aku berikan pada mereka bukan informasi penting. Fania, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Cukup. Sampai sekarang, kamu masih belum sadar. Dari awal, semua ini adalah rencana Riko. Riko, kamu... Pak Hadi, aku sudah tahu Anda kerjasama dengan Gavin untuk jebak aku. Hanya karena aku nggak bisa menyenangkanmu, hanya karena aku nggak bisa berpura-pura.
Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Fania, Pak Hadi mungkin dari awal memang gak berniat menerimaku. Jadi dia membuat Gavin bersembunyi untuk memalsukan semua bukti ini. Semua ini untuk memisahkan kita dan mengusirku. Sekarang sudah begini, kamu masih memutarbalikkan fakta. Yang putar-balikan fakta itu kalian. Pak Hadi, kamu selalu bilang anggap Fania seperti putri kandung. Tapi demi memisahkan kami, kamu sampai pakai cara seburuk ini untuk memfitnahku. Ayah, apa yang Riko katakan itu benar? Apa dari awal kamu gak pernah mempercayai dia? Fania, pikirkan baik-baik. Kenapa saat Gavin pergi, dia bisa dapat semua bukti ini? Kenapa dia muncul di saat aku ingin mewakili grup Renova ikut tender? Ini jelas sudah mereka rencanakan sejak lama. Jadi maksudmu, aku yang menyuruhmu mencuri rahasia grup? Juga aku yang suruh kamu lakukan sesuatu waktu tender? Udah ku bilang, aku ini terpaksa. Gavin, apa hakmu untuk menuduhku? Iya, aku memang salah. Tapi kamu, soal kamu menculik dan memperkosa Fania, aku punya bukti nyata. Kamu masih berani ungkit kasus itu? Riko, siapa sebenarnya yang menculik Fania? Apa kamu beneran gak tahu? Bukan kamu, siapa lagi? Aku sudah punya bukti. Gavin, gak perlu banyak bicara sama bajingan seperti dia. Benar. Semua ini adalah jebakan yang aku dan ayahku buat. Hanya untuk mengungkap kamu adalah pelaku yang menculik Fania. Betul. Hanya untuk mengungkap kamu adalah pelaku yang menculik Fania. Aku nggak tahu kamu bicara apa. Aku pernah lihat orang ini. Dia orang yang menculikku dulu. Riko, kenapa kamu bisa bersama dia? Aku... Karena penculikan itu semua rencana dia. Waktu kabar Pak Hadi mau pilih menantu tersebar, dia sudah lama mengincarmu. Dia pikir asal menikahimu, udah bisa dapatkan seluruh grup Renova. Jadi Riko, kamu mengatur segalanya, menculik aku, lalu pura-pura jadi pahlawan untukku. Orang seperti dia, mana mungkin mau sok jadi pahlawan yang selamatkanmu. Saat itu, dia cuma mau buat semuanya terjadi untuk hancurkan kamu. Riko, apa yang kukatakan? Itu benar? Riko, yang dia katakan benar nggak? Katakan sesuatu. Fania, bukan begitu Fania. Aku nggak kenal orang ini. Ini semua karangan Gavin. Gimana dengan foto ini? Foto ini pasti mereka rekayasa. Kamu pikir sekarang teknologi udah maju, mereka berniat fitnah aku, memalsukan foto itu gampang kan? Fania, kalau foto ini asli, kenapa mereka masih basa-basi di sini? Langsung saja lapor polisi. Baiklah, kalau menurutmu fotonya palsu. Lalu video ini. Lalu video ini. Caramu memalsukan bukti memang cerdas. Mereka itu memang bodoh. Riko! Fania, sejak saat itu aku sudah suka kamu karena terlalu mencintaimu. Jadi aku hilaf. Makanya, Fania, aku mohon maafkan aku kali ini ya. Maafkan kamu? Sisa hidupmu habiskan saja di penjara. Satpam! Fania, Pak Hadi, aku beneran tahu salah. Maafkan aku. Ayah, maaf. Aku yang salah orang. Fania, sebenarnya kamu paling harus minta maaf pada Gavin. Waktu kamu diculik dulu, demi selamatkan kamu yang dibius, dia terkena 3 tusukan dan koma sebulan di rumah sakit, baru sadar. Maaf, aku nggak tahu. Gavin, kita... Gak apa. Kalau bukan Pak Hadi biayai kuliahku, aku gak akan sukses. Kamu juga ditipu orang. Kamu... Apa katamu? Ini semua salahku. Waktu itu, aku gak seharusnya maksa kalian nikah. Fania,
Aku sudah memutuskan. Aku resmi mengakui Gavin sebagai anak angkat. Kedepannya, grup akan diwarisi kalian bersama. Soal pernikahan kalian, aku setuju kalian bercerai. Itu juga keinginan Gavin. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kamu tahu siapa aku? Hah? Berani lawan aku, akan kubuat kalian menyesal selamanya. Pak Riko, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ayahku yang suruh kalian ke sini. Iya, Pak Tio tahu data yang Anda kasih itu palsu. Dia sangat khawatir kamu. Jadi kami disuruh ke sini. Hadi si tua bangka itu ternyata selalu curiga padaku. Sayangnya, aku masih punya rencana. Balik kasih tahu ayahku. Aku sudah dapat barangnya. Peluncuran produk grup Lugano dijadwalkan 10 menit sebelum grup Renova. Baik, Ayah, opini negatif tentang grup kita sudah dibersihkan. Kasus suap ilegal dalam grup juga diselesaikan tuntas. Hanya saja, Riko masih buron sampai sekarang. Tapi orangku udah cari di seluruh kota. Begitu dia muncul, langsung ditangkap dan diserahkan ke polisi. Kemampuanmu hebat. Dengan pimpinanmu, aku bisa pergi dengan tenang. Apa? Ayah, mau pergi lagi? Vania, ini apa? Aku masak sesuatu untuk kakakku. Kalau dia sibuk, selalu lupa makan. Vania, kenapa aku nggak tahu kamu bisa masak? Ayah, Sudahlah, aku balik kali ini karena khawatir sama kamu dan Gavin. Kebetulan sekalian lihat uang. Pas banget, sekarang semuanya sudah beres. Aku bisa bersiap pergi. Hadi, kamu mau kemana? Hadi, kamu mau kemana? Aku... Ayah, sepertinya sekarang kamu nggak bisa pergi. Kalian ngobrol saja. Aku pergi dulu. ayah, Bu Wanda, aku juga keluar dulu. Ayo duduk. Kenapa? Mau alihkan topik? Kamu belum jawab kamu mau kemana. Bisnis luar negeri juga butuh orang untuk urus. Aku rencananya... Apa harus pergi sekarang? Peluncuran produk baru grup Renova di minggu depan. Bisa nggak tunggu peluncurannya selesai dulu? Peluncuran produk baru? Aku nggak dengar Gavin sebut itu. Lihatlah. Apa ini? Ini sistem medika cerdas. Ini, bukankah ini yang dulu kita rancang bersama waktu masih kuliah? Iya. Dulu kita janji kuliah di luar negeri. Setelah selesai studi, kita bangun bareng sistem cerdas yang bisa diagnosis presisi dalam operasi. Selama ini, aku terus sempurnakan ide ini. Dulu, aku yang salah. Sudahlah. Itu masa lalu. Dulu itu, kamu juga punya kesulitan. Sudahlah. Bahas hal penting. Kamu lihat. Gambar pertama, sketsa versi awal yang kamu gambar. Gambar kedua, aku yang perbaiki dengan teknologi sekarang. Gak nyangka, setelah banyak tahun, kamu ternyata bisa wujudkan ini. Hadi, proyek ini mewakili impian kita bersama. Tetaplah di sini. Tunggu peluncurannya selesai. Gimana? Oke, aku janji. Sudah sepakat ya? Setelah peluncuran selesai, aku antar kamu. Hadi, proyek ini mewakili impian kita bersama. Tetaplah di sini. Kalian... Ayah, sudah larut. Kok masih kerja? Kenapa kalian belum istirahat? Aku dan Vania lihat ayah banyak pikiran sepulang dari kantor. Jadi sengaja cari ayah. Ayah, setelah ngobrol sama Bu Wanda, kamu jadi aneh.
Tadi kamu lagi lihat apa? Apa itu dokumen dari Bu Wanda? Cuma urusan pekerjaan. Ayah, kamu jujur saja sama aku. Kamu dan Bu Wanda sebenarnya ada hubungan apa? Ayah, kamu takut aku keberatan ya? Waktu aku umur 3 tahun, ibu sudah meninggal. Selama ini, kamu selalu mengurusku dan sibuk kerja. Melihatnya saja aku ikut capek untukmu. Kalau nanti ada yang bisa menemanimu, aku juga sangat senang untukmu. Vania, Jadi ayah, kamu jujur saja. Kamu dan Bu Wanda sebenarnya ada hubungan apa? sekarang kami hanya rekan kerja. Lalu sebelumnya, Dulu, kami teman kuliah. teman kuliah. Jadi ibuku... Kamu ini, jangan mikir aneh-aneh. Dulu aku dan Wanda sepakat, setelah selesai studi, akan mengembangkan sistem medika cerdas. Tapi, seminggu sebelum keberangkatan, keluarga kita tiba-tiba bangkrut. Kakekmu sakit parah di rumah sakit. Aku harus batalkan keberangkatan dan urus semua masalah keluarga. Saat itu ibumu menawarkan bantuan. Bantu keluarga kita melewati masa sulit. Dalam kebersamaan itu, kami saling mencintai. Setelah itu, kamu lahir. Ayah, Ibumu adalah orang yang baik hati. Tapi, dia terlalu cepat pergi. Kemudian, saat aku urus bisnis keluarga dan persiapkan bisnis baru, masa itu sangat sulit. Wanda kembali tanpa ragu membawa seluruh tabungannya dan mendirikan grup Renova bersamaku. jadi Bu Wanda itu... Salah satu dari 2 pendiri awal grup Renova. Betul. Hanya saja Wanda nggak suka kekayaan. Dia lebih suka penelitian demi perkembangan grup. Dia yang paham teknologi tetap tinggal untuk riset produk. Sedangkan aku membuka pasar luar negeri. Lalu, Waktu ketemu lagi, itu pas aku pulang kali ini. Aku juga baru tahu. Ternyata dia sendirian selesaikan janji kami dulu. Produk baru akan diluncurkan kali ini adalah sistem medika cerdas ini. Pantas saja, begitu Bu Wanda tahu kamu akan pulang, langsung lembur untuk buat produk baru. Ternyata dia ingin berikan kejutan buatmu. astaga, Bu Wanda beneran... Ayah, dengar ya, aku dukung kamu dan Bibi Wanda bersama. Kamu jangan asal bicara. Kamu jangan asal bicara. Ayah, aku nggak asal bicara. Orang lain juga bisa lihat perasaan Bibi Wanda padamu. Dia sudah berbuat sejauh ini untukmu. Apa kamu sama sekali nggak ada rasa sama dia? Ayah, Vania benar. Bu Wanda selama ini tetap melajang dan sengaja memenuhi janji kalian dulu. Perasaan ini memang sangat berharga. Tapi Aduh, nggak ada tapi lagi, Ayah. Kalian sudah lewatkan banyak tahun. Kalau kali ini masih dilewatkan, nanti kalian nggak ada kesempatan lagi. Kali ini dengarkan aku, Ayah. Di acara peluncuran nanti, kita suruh Gavin, kakakku, untuk bantu Bibi Wanda. Habis itu kita langsung bikin Bibi Wanda jadi keluarga kita. Soal gimana caranya, aku ada rencana hebat. Katanya produk baru grup Renova kali ini luar biasa. Proyek ini Bu Wanda kembangkan sendiri, pasti luar biasa. Bu Wanda, ayahku ada urusan mendadak, jadi datang telat. Oke, kita mulai saja. Para tamu terhormat, teman-teman media, selamat pagi.
Hari ini saya sangat bangga memperkenalkan kepada kalian sistem medika cerdas grup Renova yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Sistem ini bisa diagnosis secara presisi dalam operasi. Tunggu, Bu Wanda. Kenapa produk kalian ini sama persis dengan sistem Medical Link grup Lugano 10 menit lalu? Ini? Hah, apa itu benar? Tidak mungkin. Serius? Nah, jadi seperti itu. Semua tenang dulu. Ini pasti ada kesalahpahaman. Ini kenapa jadi begitu, Wanda? Antar muka dan isi produk mereka sangat mirip dengan milik kita. Ini mana mungkin? Pak Gavin, Bu Wanda, tolong tanggapi pertanyaan dari Bapak tadi. Semua harap tenang dulu. Mengenai soal kemiripan produk, grup Renova akan segera lakukan Pak penyelidikan. Gavin, sistem Medical Link grup Lugano dirilis lebih dulu 10 menit. Tapi kemiripan produk sangat tinggi. Apa grup Renova ada tindakan plagiarisme? Itu nggak mungkin. Sistem Medika cerdas dikembangkan Bu Wanda dan timnya bertahun-tahun. Kami memiliki hak intelektual lengkap. Hak intelektual? Pak Gavin, perkataanmu ini sepertinya terlalu konyol. Sistem Medical Link milik grup Lugano memiliki catatan riset lengkap dan dokumen pendaftaran paten cap waktu jauh lebih awal dari Renova. Bukti ada di sini. Bisa diperiksa oleh semua yang hadir. Gavin, jelas grup Renova yang dengan segala cara mencuri rahasia dagang grup Lugano. Grup Lugano nggak akan toleransi terhadap tindakan plagiarisme. Kami sudah siapkan proses hukum untuk menuntut grup Renova segera tarik produk baru kalian dan meminta maaf, lalu mengganti semua kerugian kami. Kami nggak lakukan plagiarisme. Produk ini hasil kerja kerasku bersama tim selama bertahun-tahun. Oh iya, ini benar. Semua tenang dulu. Kasus ini penuh kejanggalan. Grup Renova akan melakukan penyelidikan tingkat tertinggi dan akan mempertahankan hak terkait pencemaran nama baik sebelum kebenaran terungkap. Nggak perlu diselidiki lagi. Bukti sudah jelas. Jelas sistem Medical Link grup Lugano dikembangkan lebih dulu. Kalian iri produk kami terlalu bagus dan memakai cara yang licik ini. Rico, kalau kamu mengaku punya catatan penelitian lengkap, aku mau tanya, siapa pemimpin tim teknis kalian? Algoritma intinya berdasarkan prinsip apa? Rahasia bisnis ini nggak perlu diungkapkan. Pak Gavin, sebagai plagiator, kamu malah menodai nama baik perusahaan yang bekerja keras dan fokus untuk penelitian. Ini justru akan semakin memalukan, kan? Kamu nggak nyangka grup Renova bisa lakukan hal ini? Bu Wanda, mencuri rahasia bisnis adalah pelanggaran hukum. Kenapa grup Renova melakukan hal ini? Ini keputusan pribadi Anda atau grup? Ayah, ini bunga yang aku pesankan. Setelah acara selesai, cari kesempatan dan berikannya ke Bibi Wanda. Ayah, ada masalah di acara peluncuran. Ayah, ada masalah di acara peluncuran. Grup Lugano menuduh produk baru kita mencuri rahasia dagang. Mereka bahkan punya bukti lengkap. Sekarang harga saham grup sudah anjlok. Karyawan perusahaan panik. Bahkan ada perusahaan udah mau menghentikan kerjasama dengan proyek kita. Grup Lugano punya bukti lengkap. Ini pasti ulah Rico lagi. Rico, lagi-lagi dia. Ini salahku. Kalau aku gak bawa Rico masuk grup Renova, semua ini gak akan terjadi. Sekarang bukan waktunya salahkan diri. Begini, aku ke peluncuran dulu. Kamu ke kantor ambil rekaman CCTV dan kumpulkan bukti. Lalu
Tentang produk baru, aku masih punya naskah awal di berangkasku. Itu juga bisa jadi bukti. Aku pergi sekarang. Tunggu. Beritahu Andi, pindahkan semua dana cair atas namaku. Dan temui aku di acara. Baik. Bukan, aku... Semuanya, tuduhan plagiat ini fitnah. Tolong beri kami waktu, grup Renova pasti akan cari tahu Kami kebenaran. nggak mau dengar ini. Tolong Bu Anda jawab langsung. Kasus pencurian ini tindakan pribadi Anda atau perintah dari grup? Ini nggak ada hubungan dengan grup. Setelah penyelidikan, ini sepenuhnya tindakan pribadi Wanda. Aku mewakili grup Renova umumkan setelah diselidiki. Kasus plagiarisme ini disebabkan oleh tindakan pribadi Wanda. Nggak ada hubungan dengan grup Renova. Semua kerugian dan kompensasi akan ditanggung olehnya. Pak Leo, siapa yang beribu hak untuk mengambil keputusan ini? Pak Gavin, kamu salah bicara. Keputusan ini bukan dibuat oleh aku sendiri. Semua yang aku katakan sudah tertulis di surat persetujuan pemilik saham. Pak Gavin, coba lihat dulu. Kamu... Sebagai CEO grup tanpa tanda tanganku, jadi surat ini nggak punya kekuatan hukum. Pak Leo, aku nggak akan izinkan siapapun di grup ini menjadi kambing hitam. Gavin, kamu nggak usah basa-basi lagi. Apa kamu tahu kejadian ini udah bawa kerugian sangat besar bagi grup? Katakan semua ke Pak Gavin. Katakan semua ke Pak Gavin, biar Pak Gavin dan Bu Wanda sadar kenyataan. Pak Gavin, karena peluncuran hari ini, bank udah bekukan semua rekening perusahaan. Keuangan perusahaan lumpuh total. Gak bisa bayar pinjaman, gaji karyawan juga nggak bisa dibayarkan. Selain itu, ada belasan perusahaan mitra kirim surat resmi meminta untuk hentikan proyek kerjasama. Apa? Pak Gavin, kalau hari ini nggak biarkan Wanda mengakui tuduhan ini, perusahaan ini mungkin akan bangkrut. Saat itu, semua kerugian, siapa yang akan tanggung? Grup Renova bangkrut. Nggak boleh. Aku nggak bisa biarkan grup bangkrut. Aku yang tanggung. Aku yang tanggung. Hadi, kamu nggak perlu... Pak Hadi, bicaranya emang mudah. Memangnya kamu mau tanggung jawab pakai apa? Sebagai direktur grup, kamu selalu nggak adil. Demi perasaan pribadi, abaikan kepentingan grup. Apa kamu pernah pikir grup Renova? Pak Leo, tentang soal hari ini, aku mau tanya, siapa yang di saat grup sedang berada dalam kesulitan malah cari masalah? Dan siapa lagi saat kebenaran belum jelas, buru-buru cari kambing hitam? Apa kamu tahu butuh berapa banyak modal untuk buat satu produk baru? Apa kamu tahu para peneliti bekerja udah habiskan berapa waktu dan tenaga? Kalau kita terima fitnah ini, itu yang beneran akan bawa grup Renova kehilangan reputasi. Kamu nggak usah omong kosong di sini dengan aku. Aku udah tahu niatmu. Kamu cuma mau melindungi wanita simpananmu. Semua petinggi grup tahu Wanda ini adalah wanita simpananmu. Kamu... Diam kamu. Kenapa? Tebakanku benar ya? Semuanya. Soal hubungan pribadi mereka berdua, para pemegang saham seharusnya nggak ikut campur. Tapi sekarang, karena Pak Hadi keras kepala dan terus berpihak, jadi kasus pencurian ini sekarang belum terselesaikan. Bahkan gaji karyawan juga nggak bisa dibayar. Kami para petinggi nggak bisa melihat seorang direktur yang nggak kompeten hancurkan grup ini.
Ah iya, bagaimana? Gak Bagaimana nih? nyangka Pak Apa Hadi yang harus kita ternyata lakukan? orang Tidak ini. mungkin seperti ini. Demi Jadi seorang bingung. wanita, bahkan abaikan perusahaan, sepertinya grup Renova akan hancur. Tenang semuanya. Hari ini, aku Hadi, atas nama pribadi, berjanji kepada kalian. Gak akan mengecewakan satupun pemasok. Gak akan menunda gaji satupun karyawan. Omong kosong. Apa kamu tahu? Butuh berapa uang baru bisa agar Renova melewati krisis ini? Tentu saja Pak Hadi tahu. Ini uang tunai 200 miliar. Masih ada mobil pengangkut uang. Hah? Totalnya 1 triliun tunai. Cukup bayar semua dana darurat. Wah, 1 triliun tunai. Pak Hadi ini udah ambil semua hartanya ya? Astaga, sebanyak ini gimana Pak Hadi siapkan uang sebanyak itu? 1 triliun hanya cukup untuk kebutuhan mendesak. Kalau uang habis, apa kita bubar dan pulang? Anda terlalu khawatir. Di perjalanan, aku sudah menghitung. Pak Hadi kumpulkan semua dana cair untuk hadapi krisis grup ini. Uang ini, bahkan kalau grup nggak ada pemasukan sama sekali, masih cukup untuk operasi normal setidaknya 2 tahun. Hah? Luar biasa. Astaga, Pak Hadi ternyata kaya banget. Pantas saja dia disebut Raja Tunai Kota Sentra. Dengan kekayaannya, Pak Hadi mungkin orang terkaya di negara ini. Pak Leo, apa kamu masih ada keberatan terhadapku sebagai direktur? Gak ada. Gak ada. Andi, simpan uang ini ke rekening perusahaan untuk hadapi krisis grup. Baik, Masalah uang udah selesai. Tapi soal pencurian rahasia dagang grup Lugano belum selesai. Hadi, bersiaplah terima panggilan pengadilan. Kamu dan wanita simpananmu bersiaplah menghadapi hukuman. Berhenti! Kamu bikin grup Renova jadi kacau balau. Lalu mau pergi begitu saja? Kamu bikin grup Renova jadi kacau balau. Lalu mau pergi begitu saja? Fania, kita Simpan berdua... sikapmu yang bikin muak ini. Riko, pertunjukanmu sudah waktunya selesai. Apa katamu? Pertunjukan apa? Semua soal grup Renova yang dituduh meniru sistem medicaling grup Lugano, sekarang aku akan kasih penjelasan. Semua ini adalah konspirasi yang dirancang Riko. Hah? Jadi seperti itu? Fania, sepertinya kamu kesal karena ditinggal aku sampai berhalusinasi ya? Aku punya bukti. Kamu cuma mau memutarbalikkan fakta dengan omongan saja. Kemarin gak masukkan kamu ke penjara, sungguh terlalu baik. Tapi kali ini, kamu gak seberuntung itu. Semuanya, Riko menggunakan posisinya di grup Renova dan mencuri data inti dari sistem medika cerdas. Lalu membocorkannya ke grup Lugano. Grup Lugano menggunakan data itu, membuat tiruan, dan merilisnya lebih dulu. Lalu menuduh balik kami yang menjiplak. Sebenarnya grup Lugano adalah pencuri data itu. Begitu rupanya. Sudah kuduga, grup sebesar Renova mana mungkin meniru grup Lugano. Riko ini beneran kejam. Kamu fitnah! Fania, berhenti menuduhku. Kamu bilang aku mencuri data. Mana buktimu? Gak mau mengaku sampai bukti jelas ada. Semuanya silakan lihat. Hah? Wah. Semuanya silakan lihat. Dia pernah ke divisi penelitian dan gak ketahuan. Aku beneran terlalu ceroboh. Aku akui aku pernah ke divisi penelitian. Tapi gimana kamu bisa buktikan kalau yang aku salin itu data sistem medis kalian? Ini catatan dari divisi penelitian.
Semua tercatat jelas pada hari itu. Ada perangkat eksternal menyalin seluruh data inti sistem Medika cerdas. Apa perlu aku bawa catatan ini untuk mengecek semua waktu dan alamat IP dari penerimaan data kamu? Jangan lupa, saat itu aku adalah karyawan grup Renova. Bahkan Pak Hadi pun setuju memberikan aku semua akses. Saat itu Bu Sinta juga ada di sana. Kalian nggak mungkin menyangkal, kan? Lagi pula, meski aku menyalin, gimana kalian bisa buktikan kalau yang aku pakai itu milik kalian? Mana data asli kalian? Bisa dibandingkan. Kalau nggak ditunjukkan, jangan-jangan data asli kalian sudah nggak ada ya? Kenapa? Tebakanku benar ya? Kamu kira dengan menghapus data asli, kami jadi nggak punya bukti kalau grup Renova adalah pengembang yang asli? Ini sketsa desain awal yang digambar ayahku 20 tahun lalu. Di atasnya ada tanggal dan konsep desain. Ini nggak bisa buktikan apa-apa. Sketsa bisa dipalsukan. Sketsa memang bisa dipalsukan. Tapi coba jelaskan ke aku, kenapa produk grup Lugano bahkan bisa menyalin persis satu baris kode yang ada di sketsa desainku 20 tahun lalu. Kode itu adalah singkatan namaku dan Wanda. Selalu disimpan sebagai penanda. Sekarang jadi bukti kalian mencuri rahasia dagang grup Renova. Nggak mungkin. Semua sudah aku atur sempurna. Riko, di dunia ini gak ada rencana sempurna. Aku sudah kasih tahu polisi semua perbuatanmu. Polisi sudah dalam perjalanan. Hari ini, kamu harus bayar untuk semua yang kamu lakukan. Satpam! Kalau aku sudah hancur, kalian juga. Jangan harap bisa tenang. Ya! Kamu nggak apa-apa? Aku salah. Aku mohon, maafkan aku. Aku mohon kalian. Maafkan kamu. Mimpi. Riko, kamu nggak cuma akan dipenjara. Keluarga Lugano juga akan bangkrut total akibat dari semua perbuatanmu. Mulai sekarang, kota Sentra nggak akan ada tempat untuk keluarga Lugano. Bawa pergi. Aku habislah. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ayah, kita sebelumnya sudah sepakat kan? Setelah peluncuran selesai, beli satu buket bunga terbesar dan tercantik untuk Bu Wanda. Wanda, selama ini aku yang bersalah padamu. Nggak bisa bersamamu wujudkan mimpi kita dulu. Selanjutnya, aku ingin menebus semuanya. Apa kamu mau kasih aku kesempatan? Apa kamu mau kasih aku kesempatan? Aku sudah menunggu kalimatmu ini selama 20 tahun. Ayah, Bibi Wanda, selamat ya. Kenapa kamu tertawa? Ayah sudah nikah? Kamu masih panggil Bibi? Iya, benar. Ibu. Ini angpau dari ibu. Wah, tebal banget.
Terima kasih, Ibu. Sudah, jangan bercanda lagi. Hari ini hari yang baik. Kita sekeluarga pulang, makan malam bersama. Iya. Ayo.